Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung Barat. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Twinda. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Twinda yang di rumah, yang dirahmati Allah ya. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Menteri Keuangan Keluarga harus tahu ini. Wah, Masya Allah luar biasa nih. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang pernah kepikiran takut nikah muda alasan finansial. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Iya, ini Masya Allah luar biasa. Ibu dulu nikah muda apa udah berumur Bu? Nikahnya? Muda katanya masih muda. Yang cuma udah berumur teman saya cuma Ustadz Maulana doang, ini Masya Allah nikah. Umur 34. Ini Masya Allah. Kita panggil kembali guru kita Prof. Antoni, mohon izin maju ke depan Prof. Tepuk tangan dong buat Prof. Antoni. Prof, izin Prof. Ini kan zaman sekarang nih, apa anak Gen Z nih ya kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat zaman dulu ini orang-orang tua kita banyak yang menikah mungkin di umur 20 atau 20 ke bawah. Anak laki-lakinya 20 ke atas sedikit ya. Zaman sekarang banyak pikiran nih, aduh kalau saya nikah muda kayaknya saya belum siap deh. Masalahnya kenapa? Saya belum siap finansialnya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Bahkan ada juga yang sudah menikah nih Prof ya. Udah menikah, keuangan keluarganya anaknya ini masih sebagian ditanggung orang tuanya. Apakah boleh atau mungkin ada batasan-batasannya Prof? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita, untuk Prof. Syafi'i Antoni. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik di studio dan juga di rumah semua. Sesungguhnya ada satu tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Gen Z. Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Fa in lam yastati' falyasum fa innahu lahu wiza'. Wahai orang-orang yang muda, Gen Z, hendaklah engkau segera menikah jikalau memiliki bekal. Jikalau tidak ada, maka engkau harus berpuasa, artinya menahan karena itu menjadi pemeliharaan. Nah, wa fi zaujah wa fi zawaji rizquha. Wa insyaallah jikalau seseorang itu sudah memiliki sesuatu bekal yang cukup, bukan selesai semua, tetapi cukup minimum, maka menikahlah. Kenapa? Karena insya Allah dengan menikah itu akan ada rezekinya. Akan ada rezeki yang dibawa oleh istri, akan ada rezeki yang dibawa oleh anak. Dan biasanya jikalau seseorang itu sudah berpikir menikah, maka ada tanggung jawab. Biasanya jikalau dia masih sorangan wae, dia spendingnya atau belanjanya itu tidak terukur. Tetapi ketika sudah menikah, maka dia akan mengatur berapa untuk dirinya, berapa untuk keluarganya, berapa untuk sekolah anaknya, berapa untuk komunikasi, dan berapa untuk orang tua, dan berapa untuk menabung, serta berapa untuk berinvestasi. Nanti saya ada rumus, yaitu rumus 10, 20, 30, 40. Apa yang 10? 10, 20, 30, 40 ya. Nanti mau saya bantu Prof? Di sesi berikutnya saya akan jelasin. Oh nanti, oke siap. Tapi untuk pemuda itu ada pilihan, saya nikah dulu, atau saya beli rumah dulu, atau saya beli mobil dulu. Oke. Nah yang paling baik memang kita harus melakukan perencanaan keuangan atau financial planning. Semuanya kudu direncanakan. Saya sekarang akan menabung dahulu sampai berapa bulan atau berapa tahun ke depan. Saya akan menikah kapan, kemudian saya harus mulai menyicil rumah dengan cara menabung. Nah ini semua harus direncanakan. Jangan istilahnya duit Gen Z habis di kafe. Kenapa? Karena dia tidak ada perencanaan. Jadi inti dari semua ini adalah kudu perencanaan, kudu dianggarkan. Nah jikalau anak remaja Gen Z itu melakukan perencanaan keuangan, maka insya Allah semuanya baik menikah, Amin. rumah atau kendaraan akan terlaksana dengan baik. Amin, Masya Allah. Saya penasaran nih 10, 20, 30, 40-nya. Ntar dikeluarin ya Prof ya. Siap. Makasih banyak Prof. Tepuk tangan buat Prof Antoni, Masya Allah. Wah bikin kita penasaran, bisa aja Prof nih. Luar biasa. Ustadz Maulana udah maju. Iya. Berarti karena Ustadz gini, Maulana mau nanya nih. Saya mau nanya dari Persijamaah. Oh gitu. Jangan kita terus. Bener. Mau tahu? Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Tanya dong Ustadz. Iya. Kami salah. Bukan, salah. Ustadz bertanya, kami menjawab. Iya. Semua sudah punya porsi. Oh iya, benar. Saya mau nanya. Yang mana? Ibu, maaf ya, aku nunjuknya ibu ini. Iya, kenapa harus minta maaf? Ya karena kasihan. Oh, Ibu perkenalkan dirinya dulu, silakan Ibu.
Ya, enggak di sini aja. Udah jangan ke depan-depan Bu, sini aja udah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nenden dari Majelis Al-Huda, Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dulu. dong buat Ibu Nenden. Kali ini saya mau nanya menurut pendapat Ibu. Gimana kalau keuangan rumah tangga itu yang ngatur, yang pegang adalah suami? Menurut Ibu gimana? Asal jujur aja terus terang. Jadi Ibu ada keraguan-raguan sama suami nggak Ya jujur? dong. Masa? Kenapa Bu? Takutnya dipakai ke yang lain-lain. Yang lain siapa? Jangan Emang ada yang dipancing, lain? Nggak boleh begitu. Ah. Emang siapa Bu? Baik, makasih banyak ya Bu. Iya makasih banyak Ibu Nenden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suka bongkar rahasia keluarga. Nggak boleh begitu. Makasih banyak. Izin Prof. Jadi namanya MSA. Muhammad Syafi'i Antoni. Masya Allah. Sasam dan Habib. Habib Usman bin Yahya. Jadi ya itulah. Habis nanti udah proses saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Saya suka jawaban seorang ibu yang dalam artian keluar dari dirinya. Karena memang begini, keuangan keluarga kadang dipegang oleh suami, kadang dipegang oleh istri, kadang nitip. Kenapa? Satu hal buat kita, yang namanya keuangan keluarga itu riskan banget. Maka kalau ditanya, boleh nggak keuangan keluarga itu dipegang oleh suami? Apa bisa keuangan keluarga diserahkan semuanya, sepenuhnya kepada suami? Jawabannya benar Ibu tadi. Boleh, yang penting jujur. Kalau suami yang pegang keuangan, maka harus jujur. Tapi kalau istri yang pegang, harus amanah. Ulang ini. Kalau suami yang pegang harus jujur. Kalau istri yang pegang, amanah. Karena dalam hal ini yang namanya rumah tangga kadang retak rusak karena persoalan keuangan. Nah, laki-laki dalam hal ini suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Tapi ada kewajiban bukan hanya mencari, tapi memberi nafkah. Apa itu nafkah? Kebutuhan yang sesuai kebutuhan istri, sesuai kemampuan suami, dan sesuai kesepakatan. Maka ending yang ketiga ini yang memegang kalau suami jujur, istri harus amanah, maka endingnya harus musyawarah. Siapa yang bagus pegang. Karena betul tiga pembicara sebelumnya, Ya. Masya Allah tabarakallah bagus semua jawabannya. Bahwa dalam hal ini harus diatur dengan sebaik-baiknya. Musyawarah untuk Karena kalau mufakat. suami yang pegang juga ribet. Ya. Mau ke pasar tiap hari harus aduh capek. Ya, karena memang ada juga istri yang wah takut nanti suaminya salahin boros gitu. Kan Jadi istrinya Padli kan. jadi keuangan suami yang ngatur, istri tinggal belanja. tahu Ada yang itu. begitu Bu, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang di rumah. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita mewakili jamaah yang di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh ini dulu nih, ibu yang di tengah boleh maju ke depan Bu. Nah silakan ibu. Ya Allah, iya. Silakan hadap ke sini Bu. Perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Oneng Karyati dari Majelis Taklim Al-Huda, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Oneng ya. Curhat Oke. dong Ustadz. Boleh dong Ibu, mau curhat apa Ibu? Curhat ini Pak Ustadz ya, Iya, tapi Bu. di luar tema Oh ini. ya nggak apa-apa. Gini ya, saya kan ini
terjun ke masyarakat gitu ya. Apanya? Terjun ke masyarakat. Terjun ke Ya, masyarakat. ke pengajian. Ke pengajian. Gitu. Akhirnya saya ditunjuk jadi ketua pengajian. Majelis gitu ya. taklim, ya. Terus di rumah juga saya walaupun tidak bisa ngajar ikro gitu ya sama anak. Tapi ternyata pingin berbuat kebaikan itu banyak sekali rintangannya. Tantangannya ya, oke. Gimana kiat-kiatnya untuk supaya saya bisa istiqomah untuk berbuat kebaikan, mengajak syiar agama kepada sesama dan mendidik anak-anak yang lain. Gitu. Oh Masya Allah. Sekarang ibu udah ngajar siapa aja nih selain anak-anak di rumah, anak sendiri? Anak-anak orang Banyak juga ibu anak-anak ajar? Tetangga yang Masya Allah, ngaji. oke. Terus majelis taklim juga saya mengajarkan Al-Quran walaupun sedikit, tapi ternyata banyak sekali godaannya. Oh, godaannya apa sih kalau boleh tahu ibu? Ya seperti kalau di majelis taklim kan ya banyak misalnya majelis taklimnya ada 60 orang gitu. Pas misalnya ada undangan gitu, undangannya cuman yang dipanggil hanya 20 orang, Bu minta 20 orang gitu. Jadi saya kan gimana untuk orang yang tidak ke bawah keundang gitu. Jadinya takut sakit hati. Cuma karena masalah itu Ya, aja. Kan ada yang iri-irian juga sama saya, enggak Oh ada gitu. sebagai Oke Ibu Oneng tenang dulu, coba kita panggil guru kita Ustaz Syam. Habib boleh maju ke depan. Ustaz Syam mohon izin dijawab dulu. Ustaz Syam silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu udah sarapan, Bu? Belum. Hari ini lagi puasa? Enggak. Kalau sampai maghrib enggak makan, enggak minum, kuat enggak, Bu? Insya Allah. Oh kuat. Allah. Tapi lebih kuat mana? Lagi puasa enggak makan minum, atau lagi enggak puasa enggak makan minum? Lebih kuat mana? Lagi Lebih puasa. kuat lagi puasa. Kenapa? Karena ada niatnya. Niatnya. Maka apa yang menguatkan ibu mengurusi majelis taklim? Itu niat. Kalau niatnya benar, nggak berharap sama masyarakat, nggak berharap balasan dari ibu-ibu, nggak berharap balasan dari orang tua santri, insya Allah kuat itu istiqomah. Berarti niatnya memang harus bagus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terjun ke masyarakat bukan pengen dapat balasan dari masyarakat, tapi pengen balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menguatkan. Karena pertanyaan tadi Ibu, bagaimana agar saya selalu kuat istiqomah? Maka berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah niatnya bagus, harus bagus juga ilmunya. Harus bagus sistemnya. Karena ada orang main terjun aja. Dia lupa kewajibannya yang paling wajib. Apa? Sebagai istri. Dia lupa kewajiban yang paling wajib. Sebagai apa? Sebagai ibu. Dia lupa kewajiban yang paling wajib. Apa itu? Sebagai hamba Allah. Mesti menjaga juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena ngurusin masyarakat akhirnya sholatnya tertunda-tunda. Jangan karena terjun ke pengajian akhirnya kewajiban kepada suami juga tertunda-tunda. Jangankan sebagai ketua, sebagai anggota saja udah banyak suami yang mengeluh. Apalagi kalau sebagai ketua. Jadi harus tahu porsinya yang mana. Masya Allah. Ditambahkan Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita melakukan segala sesuatu apapun, dasarkan hati kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu penilaian makhluk, gak perlu penilaian manusia, tapi lihat penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik menurut manusia yang lain, belum tentu baik di mata Allah. Tapi baik di mata Allah sudah pasti baik untuk semuanya. Oleh karena itu tahan-tahan aja. Kalau misalkan ada cobaan diomongin, dijelekin, atau misalkan lagi dakwah cuma bisa ngajak 20 orang atau 10 orang, yang 20 gak keajak, gak jadi masalah. Karena kita bisa invitationnya cuma 10 orang. Betul, gantian giliran. Nanti digilir. Karena apa? Karena mungkin bisa cuma 10 orang hari ini, mungkin bisa cuma 20 orang. Atau undang ke rumahnya gak muatnya cuma 30 orang. Yang 20 gak kebagian, bilang kasih tahu sama yang lainnya, saya hanya bisa undang sekian karena tempatnya terbatas dan juga makanannya terbatas. Sama seperti orang undangan. Undangan pun ketika dia mengundang cuma 50 orang, tapi ada yang datang yang tidak diundang, yang tidak datang ini kan gak boleh. Karena apa? Karena harus haram, harus makanannya segala macamnya haram semua jadinya. Intinya apa? Saling mengerti dan memahami bahwasanya kalau semuanya niatnya karena Allah, insya Allah dimudahkan. Tapi kalau niatnya karena iri-irian, pengen merasa dihormatin, pengen merasa selalu ada di sampingnya, pengen selalu ikut bersama kemana aja, ini kan niatnya udah beda. Bener. Jadi Bu tergantung niatnya, innamal a'malu binniyat. Iya, jadi Ibu Oneng gak usah stres masalah kayak gitu. Kalau 60 orang harus semuanya bisa datang kemana? Ke Islam itu indah, Masya Allah. Tuh. Tapi pasti gara-gara ini nih. Oh, gitu. Aduh bener kok majelis yang itu diajak. 60 Iya, orang makanya. aman ini udah semuanya masuk ini. Ya, gitu Ibu Oneng ya. Makasih banyak nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Menteri Keuangan Keluarga. Harus tahu ini. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.